Tuhan Yesus, kami mau dengar apa yang jadi perenungan firman-Mu, supaya kami ini belajar terus untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, hidup kami semakin kuat, hidup kami semakin bisa bersuka cita di tengah masalah. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang lawan iblis. Bagaimana hari-hari ini kita ini sering kali kita cuman berputar untuk mengatasi masalah, yang senyatanya masalah bukan musuhnya kita. Masalah itu tidak bisa ditengking-tengking ya. Banyak orang dalam nama Yesus pergi masalahku. Saudara tidak bisa nengking masalah, karena masalah ini akan berlalu. Semua itu ada waktunya Tuhan. Kita semua nggak bisa sogok Tuhan, termasuk saya. Ya, walaupun saya sudah setiap hari live, kasih saudara ST, saudara sudah jadi kuat. Ya, saya setiap hari kasih renungan, buat renungan 3 poin, share di sosmed, di grup-grup renungan. Kira-kira saya bisa sogok Tuhan untuk mengubah masalah saya cepat berlalu? Tidak bisa. Malah saudara lihat saya berapa tahun, ini 15 tahun, tahun depan 16 tahun proses hidup saya. Semua apa yang saya lakukan dalam Tuhan, apakah sia-sia? Enggak, saudara. Enggak ada yang kata sia-sia. Hari ini ketika saya mengerti firman, saya cuma tahu bahwa tabungan saya sudah semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Saya sedang berinvestasi bukan di dunia, tapi kerajaan Allah yang saya investasikan. Hidup saya rela menderita, rela diproses untuk investasi kerajaan Allah yang pasti tidak pernah rugi. Investasi dunia bisa habis, bisa dibawa kabur, bisa tutup investasinya. Tapi investasi kerajaan Allah itu investasi yang paling aman, yang paling menguntungkan, karena hasilnya semuanya pasti ditambah-tambahkan. Makanya tidak pernah rugi. Jangan hitung-hitungan proses sama Tuhan. Tuhan, saya kok lama, si B kok cepat ya Tuhan dijawab. Tuhan tidak adil. Enggak, saudara. Hari ini nikmati aja, nggak usah ditengking-tengking masalah. Kita semua nggak bisa memaksa waktunya Tuhan. Kita nggak bisa sogok Tuhan dengan pelayanan, dengan ketaatan kita, dengan kita sumbang gereja. Nggak ada yang bisa menyogok Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua tetap ada waktunya Tuhan. Makanya hari ini yuk semangat. Yang perlu ditengking itu bukan masalah, saudara. Hari-hari ini yang paling bahaya musuh kita itu adalah penghulu roh jahat di udara, yaitu iblis yang setiap hari berjalan berkeliling mengaum-ngaum seperti singa yang hendak menelan kita. Hari ini masalah tidak bisa menelan kita. Masalahmu tidak akan buat hidupmu hancur. Tidak ada yang namanya. Walaupun realitanya masalah mengelilingi kita, Bu. Hutang mengelilingi saya. Suami tidak pulang mengelilingi saya, Bu Eli. Pelakor di sekeliling saya. Kanker di sekeliling saya. Kantong kering di sekeliling saya. Hari ini sekalipun masalah itu ada mengelilingi saudara, mau masalahnya tambah banyak, masalah keuangan ya iya, sakit penyakit ya iya, anak-anak ya iya, suami ya iya, komplit Bu, paketnya komplit. Memang ikut Tuhan itu paket, bukan paket hemat, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang hemat sama orang benar. Tuhan selalu memberi berkat yang lengkap, berkat anak cucu, berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekekalan, berkat kebahagiaan, lengkap. Makanya kalau kita ikut Kristus, jangan hanya minta
prosesnya ya, yang namanya ikut Tuhan paket hemat aja. Tuhan kalau bisa prosesnya 1 tahun, bila perlu 1 bulan, 1 bulan berdoa puasa, ikut Bu Eli 40 hari, bim salah bim semuanya selesai. Hati-hati ya. Yang paling bahaya, masalah mau 16 tahun, 15 tahun seperti saya, tidak akan pernah menelan hidup kita. Ayub habis-habisan, semua yang jadi miliknya boleh dihabiskan. Tuhan bicara sama iblis, tapi satu hal, hidup Ayub tetap ada dalam kendaliku. Buktinya, Ayub hancur dengan masalah yang mengelilinginya. Ketika Ayub bisa berespon benar, dia tahu bahwa ini cuman ujian timbul seperti emas. Aku tahu penebusku hidup, aku tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ketika dia tahu yang baik tentang Tuhan, dia tidak takut. Dan apa yang Tuhan lakukan atas hidup Ayub, hancur? Enggak. 2 kali lipat kebahagiaan sampai keturunan keempat. Itu artinya investasi, menginvestasikan hidup untuk ikut Tuhan itu ndak ada kata rugi, ndak ada kata buntung, semuanya berhasil beruntung, tinggal nyalinya kita aja. Makanya kalau tahu kenal Kristus jangan separuh-separuh, saudara. Kita ini cuman kenal Tuhan, saudara pikir waktu kita diberkati Tuhan hadir, waktu kita ngalami masalah Tuhan tidak hadir. Enggak, saudara. Tuhan itu Immanuel, dia tetap menyertai saudara, mau bangkrut, mau kelimpahan, mau sehat, mau sakit. Tuhan tidak pernah bergeser posisinya, Tuhan tidak pernah diskon kasihnya buat hidup kita. Kita ini loh yang sering mendiskon Tuhan, kita ini yang sering hari ini meninggalkan Tuhan. Senyatanya Tuhan tuh tidak pernah bergeser posisinya. Kalau dari dulu sekarang sampai selamanya, dia tetap Bapak yang baik, dia tetap Bapak yang tidak pernah melupakan saudara dan saya, dia tetap Bapak yang tidak pernah meninggalkan saudara. Hari ini masalah di sekeliling kita, jangan panik. Itu tidak akan menghancurkan hidupmu, karena masalah itu alatnya Tuhan membawa hidup kita hari ini makin kuat, saudara. Kita sedang dibangun otot iman sama Tuhan lewat masalah. Kalau tanpa masalah, kita tidak punya otot iman yang bisa membuat iblis itu. Pertarungan kita hari-hari ini sudah peperangan akhir zaman, saudara. Saudara bukan melawan lagi kemiskinan, saudara melawan yang namanya pelakor, kemiskinan, kebangkrutan, resesi. Semua ini harus terjadi. Tapi yang paling bahaya malam ini Tuhan mengingatkan, masalah di sekelilingmu tidak bahaya, aman, terkendali, karena aku bertanggung jawab. Masalah itu hanya alat. Ketika selesai ujiannya, masalahnya selesai, bukan jadi masalah lagi tapi jadi berkat. Masalah itu tidak akan jadi masalah lagi. Kalau sudah waktunya Tuhan, semua masalah itu berkat, saudara. Masalah itu investasi ketika respon kita benar. Makanya yang paling bahaya malam ini yang mau saya bahas, yang paling bahaya yang tidak pernah seringkali kita kurang menyadari, itu iblis yang berjalan berkeliling. Kalau masalah menimpa saudara, di sekeliling saudara masalah, saudara bukan masalah itu tidak akan jadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkan. Tapi kalau iblis yang berjalan berkeliling dan kita tidak waspada, maka dia akan menelan hidupmu hancur. Orang jangan takut dengan masalah. Justru yang perlu diwaspadai peperangan akhir zaman bukan menengking miskin jadi kaya, sakit sembuh, suami selingkuh jadi hamba Tuhan. Hari ini tengking pelakor, didoakan tengking dalam nama Yesus pelakor. Hari ini stroke, suami stroke, itu tidak boleh, saudara. Hati-hati dengan apa yang dinamakan iblis. Iblis itu yang paling bahaya,
tidak pernah jauh loh dari hidup orang benar. Siapapun, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan siapapun yang bisa ditelan. Hari ini makanya kita belajar, yuk lawan iblis. Karena yang paling bahaya di sekeliling kita itu bukan masalah kita. Pelakor tidak bahaya, saudara. Jangan takut sama pelakor, jangan takut sama pebinor, jangan takut dengan kebangkrutan, jangan takut dengan yang namanya kanker. Karena semua itu tidak akan pernah menelan hidupmu, karena kita diproteksi oleh Tuhan. Hidup kita pasti aman, namanya anak. Anak ketika ada dalam bahaya, orang tua pasti gerak untuk melindungi. Makanya Ayub waktu Tuhan berkata sama iblis, semua yang jadi miliknya itu dalam kuasamu, tapi satu hidupnya tetap dalam kuasaku. Hidup kita pasti aman, jangan takut. Apa yang bisa hari ini masalah itu terjadi, itu tetap aman dalam kendalinya Tuhan. Orang bangkrut tidak selamanya. Masalah ada expirednya. Tidak usah ditengking-tengking, dia pasti expired sendiri. Hari ini tidak usah takut. Makanya yang paling bahaya adalah perlu berjaga-jaga dan berwaspada atas semua tipu daya iblis. Makanya saya ngajari buat orang-orang yang konseling hari-hari ini, saya tidak pernah jawab panjang-panjang. Bu, suami saya kembali sama pelakor, sudah minta tobat ampun, balik lagi. Bu, itu sampah. Kalau baliknya sama pelakor, memang itu masuk skenarionya Tuhan. Ibu harus legowo jalani skenarionya. Toh ndak pernah sia-sia. Ibu main sinetron Tersanjung 1, Tersanjung 2, episode kedua. Ibu dapat upah ndak? Ya jelas. Tapi hari ini jangan pernah merenungi sesuatu yang melemahkan iman. Kalau kita lihat toko sepi melemahkan iman, lebih baik nyanyi, lebih baik memuji Tuhan, lebih baik berkata, Tuhanku hebat. Sekalipun hari ini tokoku sepi, tapi aku tetap percaya hidupku dipelihara Tuhan dengan banyak cara. Aku pasti bisa tetap bayar kebutuhan hidupku, uang sekolah anak-anakku. Ini yang Tuhan mau. Makanya segala sesuatu yang melemahkan iman, yang membuat saudara terpuruk, ndak usah dipikiri, ndak usah direnungkan. Biarin, mau balik lagi, mau bohongi ibu-ibu, itu urusan dia sama Tuhan. Tanggung jawab, semua yang ditabur itu pasti dituai. Hidup ini pilihan. Semakin mereka merasa bahwa ya nabur dosa ndak apa-apa, ndak enak-enak, siapa yang bilang? Orang makin panjang nabur dosa, gesek kredit card dosa makin banyak, bayar harganya makin mahal ndak? Bayar harganya makin mahal ndak? Jelas. Biarin aja. Kalau mau berbuat dosa bukan tanggung jawab. Kita mati itu tanggung jawab masing-masing, saudara. Bawa hidup kita masing-masing. Sudah, apa yang ndak perlu dipikirkan melemahkan iman, anggap itu sampah. Rasul Paulus berkata, semua ku anggap sampah. Buat apa mikiri sampah? Sampah itu apa, Bu Eli? Sesuatu yang melemahkan iman, sesuatu yang bisa mencuri sukacita kita, sesuatu yang membuat kita tidak bisa berdoa, sesuatu yang membuat kita hari ini nggak bisa lagi untuk merenungkan firman. Semua ini sampah. Kalau saudara mikiri suami yang nyakiti saudara, itu membuat imanmu lemah, membuat hatimu sedih, nggak usah dipikiri. Mikiri aja kebaikan Tuhan yang buat kita bisa sukacita. Buat apa mikiri sesuatu yang membuat kita stres, sakit hati, kita ndak bisa tidur, nanti kita sakit. Sudah sakit, imannya ndak jalan, rohaninya kering, rohnya kering, segala sesuatu nggak bisa saudara nikmati hari-hari ini. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita perlu cermat loh. Hari ini kita itu harus lebih pintar karena kita ini punya hikmat. Berapa banyak orang benar yang hari ini bisa ditipu daya terus sama iblis. Padahal kita ini punya hikmat.
hikmat yang Tuhan berikan, punya pewahyuan kebenaran yang bisa pakai senjata kebenaran yang gak mungkin bisa kalah dengan tipu daya iblis. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang terkapar, yang hidupnya sudah letih, lesu, loyo, lemas, lunglai. Kenapa? Karena kita sudah tidak berdaya dengan apapun yang terjadi hari ini. Orang sudah tidak bisa berdaya dengan apa yang iblis katakan. Iblis berkata hancur, saudara tangkap hancur. Senyatanya Tuhan pernah tidak berkata hidup kita hancur? Nggak pernah, saudara. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan, itu benar. Tapi seberapa banyak kita lebih mempercayai iblis yang berkata kalau sepi ya bangkrut. Nah ini kan kecelakaan lagi. Kalau suamimu ndak pulang ya hancur rumah tanggamu. Nah ini kan kecelakaan. Lah Tuhan ndak pernah merancangkan kecelakaan. Kenapa sih kita mikirin kecelakaan? Kita mikiri yang buruk, kita mikiri hal yang negatif. Jangan-jangan senyatanya Tuhan berkata, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap, didengar, yang mulia. Aku ndak pernah sekali-kali meninggalkan hidupmu. Aku ndak pernah merancangkan kecelakaan, tapi justru rancanganku adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Di Titus 3 ayat 5 kalau nggak salah, itu adalah rancangan yang penuh kebahagiaan. Hari ini kalau dikatakan penuh, ya bahagiaku penuh. Kita hari ini sering kali merasa bahwa ketika kita ditinggal suami, bahagia kita tidak penuh. Bahagia kita ketika suami kita kembali, enggak saudara. Hari ini urusan kembali kapanpun itu bukan bisa mencuri sukacita kita. Kalau urusan kembali baru bisa membuat engkau bahagia. Kalau kaya kembali, kaya sukses lagi bisa membuat engkau bahagia. Berarti posisi Tuhan di mana? Apa gunanya posisi Tuhan cuman sebagai apa, saudara? Saudara cuman berkata sama Tuhan, Tuhan make me happy, buat aku bahagia. Tapi kita pernah enggak mikirin kita sering buat Tuhan sakit hati atau bahagia? Kita cuman bisa nuntut buat aku bahagia, happy. Aku mau Tuhan buat bahagia. Tapi kita egois. Kita sering kali melakukan sesuatu yang tidak buat Tuhan happy. Makanya kita hari ini yuk belajar 3 hal yang saya akan bahas cepat dari firman Tuhan. Hari ini bahaya saudara. Kita perlu waspada hari-hari ini dengan yang bisa menelan kita itu bukan masalah. Jerat hutang, jerat pelakor itu tidak bahaya saudara. Bangkrut tidak bahaya. Karena ini tidak bisa menelan hidupmu untuk hancur. Tapi iblis itu yang ada di sekelilingmu itu yang bahaya. Yuk kita baca. Hari ini mulai hiduplah menjadi orang benar yang punya strategi melawan iblis. Ini paling bahaya. Kalau kita tidak bisa melawan, maka iblis yang ganti menelan saudara. Sebelum saudara ditelan, yuk lawan dia. Lawan. Jangan sampai kita buka celah untuk iblis menelan tanpa perlawanan. Berapa banyak orang benar akhirnya terkapar. Kenapa? Karena bertahannya mikirin bagaimana solusi keluar dari masalah yang senyatanya itu baik buat kita. Tapi sekali lagi kita baca, yuk kita baca di Yakobus 4 ayat 7. Kita baca terlebih dahulu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hari ini senjata apa yang bisa membuat iblis lari? Tunduk. Saudara, kalau kita tidak punya ketundukan sama Allah, hari ini tunduk, besok tidak tunduk. Hari ini taat, besok tidak taat. Hari ini ya setengah taat, besok malah tidak taat sama sekali. Kira-kira saudara yang ditelan iblis atau saudara yang melawan iblis? Kita pasti ditelan iblis. Lihat, orang yang tidak pernah tunduk sama Allah, ini pasti jadi sasaran empuknya iblis. Tidak mungkin saudara punya wibawa Allah kalau saudara tidak pernah tunduk sama otoritas sang penguasa di atas seluruh kehidupan ini. Saudara percaya, iblis itu paling takut kalau sama orang yang punya wibawa Allah. Coba kalau orang punya wibawa Allah, begitu orang berkata,
dalam nama Yesus, semua roh jahat, enyah engkau. Itu otoritasnya luar biasa. Orang yang selalu tunduk kepada Allah, orang yang gampang menarik hadirat Tuhan. Orang yang hari ini hidupnya dalam terang, itu orang yang tunduk sama Allah. Tidak mungkin saudara berkata anak terang, sementara hidupmu sering tunduk sama iblis. Tuhan berkata, nak, jangan sakit hati. Tapi saudara tidak mau. Saudara dengan berdalih banyak hal, bukan hidup dalam kebenaran, pembenaran. Berapa banyak ibu-ibu kalau disuruh ngampuni yang namanya raja tega makin tingkat tinggi, ibu-ibu bilang gini, tidak bisa kali ini, tidak bisa kali ini. Aku tidak mau terus jadi keset. Tuhan, orang sabar, ada batas waktunya. Tuhan mungkin bisa ngomong sabar, tidak ada batas waktunya, karena Tuhan itu kan Tuhan. Lah saya kan manusia. Nah jujur, seringkali manusia berdalih bukannya hidup dalam kebenaran, tapi pembenaran karena keadaan sudah kepepet. Keadaan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dalam kebenaran, sehingga saudara pilih tunduk kepada iblis, sehingga engkau tidak punya wibawa Allah. Ini paling bahaya. Saudara bisa puas dengan tunduk sama iblis tanpa kita sadari iblis sedang menjerat kaki kita menuju maut. Hari ini iblis tuh paling seneng kalau saudara tunduk sama perintahnya. Mungkin iblis bilang gini, ya enggak apa-apa, pelayanan jalan, ke gereja Senin sampai Sabtu jalan, sampai Minggu jalan, sumbang gereja jalan. Enggak usah tunduk lah sama Allah, Tuhan ngerti kok. Pelayananmu ini sudah menunjukkan kamu rohani. Baca firman ini sudah menunjukkan rohani. Walaupun engkau salah, tidak apa-apa. Toleransi, Tuhan maha mengerti. Hati-hati saudara. Ketika itu saudara hidupi dan saudara merasa ini pembenaran, bu, kawin ceraikan tidak apa-apa, cerai karena jinah. Nah ini yang hari-hari ini saudara tanpa kita sadari, iblis sedang menelan hidupmu. Tanpa saudara sadari, iblis sedang membawa hidupmu ke arah jeratnya maut. Makanya kita hari ini prinsip yang pertama, lawan iblis, tunduk sama Allah. Tunduk sama otoritas di atas segala otoritas. Walaupun tunduk sama Allah itu tidak masuk akal, bu. Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, tidak masuk akal. Sakit. Tapi satu hal, saudara percaya, setiap arti tundukmu kepada Allah, ini peperangan rohani yang paling senjatanya ampuh untuk membuat iblis lari, saudara. Saudara jangan pikir saudara jadi lamanya orang Kristen, membawa hidupmu jadi orang benar yang punya wibawa Allah. Enggak. Saya pernah melihat betapa dua orang perbandingan. Yang satu orang Kristen sejak lahir, yang satu orang Kristen hanya hitungan tahun, cuma 2 tahun. Tapi saya melihat bagaimana wibawa Allah antara yang tahun Kristen, tahun puluhan tahun, dengan Kristen yang baru umurnya seumur balita. Itu sudah radikal, saudara. Radikalnya luar biasa. Waktu dia bicara ngomong tentang imannya, yang puluhan tahun, yang sudah kakek nenek mungkin usianya, jadi orang Kristen sama yang balita. Yang balita lebih hebat, saudara. Balita itu bisa punya iman yang dia berkata, aku tidak takut, mau diapain hidupku, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada pemikiran apapun, tidak ada yang namanya mikir tetapi, tidak ada. Makanya hari ini yuk yang pertama, tunduk kepada Allah. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita hari ini mau melihat kemenangan yang gilang gemilang, kita mau melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu, tidak ada cara lain selain hanya tunduk kepada Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, yuk, kalau sesuatu itu melemahkan iman, membuat responmu salah, membuat engkau tidak bisa berdoa, nggak usah dipikiri, itu buang semua sampah. Kita lebih baik hari ini tunduk sama Allah. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 9, lawan iblis dengan iman yang teguh.
1 Petrus 5 ayat 9a. Seringkali kita meremehkan arti kata iman yang teguh. Makanya orang yang bisa bertahan nanti sampai akhir, sampai kesudahannya bukan orang yang imannya timbul tenggelam, tidak dapat sesuatu. Tapi Tuhan hari ini akan menimbulkan orang-orang benar seperti emas, bukan imannya yang timbul tenggelam, hanya tergantung hasil. Tuhan, kalau usahaku rame, imanku yes, tapi kalau sepi, imannya mulai tenggelam. Aduh, iblis lihat tak orang yang imannya timbul tenggelam? Mimik, mungkin pikiran tidak bisa dibaca sama iblis, tapi mimik waktu usahamu sepi, mimik wajah ini tidak bisa dicuri. Kita pasti lonjong, kita pasti wajahnya, Tuhan, kok seperti ini sih Tuhan? Nah, ini sasaran empuk sama iblis. Iblis tidak akan pernah takut dikerjai habis, karena iblis tahu kekuatan iman. Kalau sudah timbul tenggelam, iblis tahu tidak bakal dapat sesuatu dari Tuhan. Iblis paling takut ketika orang benar berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab kau besertaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Nah ini, kita semua hari ini jangan takut. Iman itu harus teguh. Kalau teguh tidak boleh timbul tenggelam, tidak boleh up and down, tidak boleh diombang-ambingkan. Kalau punya uang banyak, baru imannya naik. Uang kering, kantong kering, imannya tidak ada lagi. Namanya iman yang teguh, baru bisa melawan iblis. Hari ini lawan iblis dengan iman yang teguh yang kedua. Saudara tidak bisa hari ini, saudara punya iman, percaya sama Yesus cuma di mulut. Saudara sekali percaya sama Yesus, buktikan di hatimu tetap tenang. Orang percaya iman teguh itu tenang percaya. Hatinya tidak akan penuh kegelisahan. Hatinya hari ini gundah gulana, gimana ya. Nah ini orang yang imannya tidak teguh. Makanya waktu kita seperti ini, iblis lihat. Iblis tahu ini orang yang gampang untuk dihancurkan. Orang yang hari ini gampang ditelan, imannya tidak teguh. Makanya kalau kita hari ini jangan gini terus, tangan ini terus gini untuk berdoa. Tuhan, apapun, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya. Itu yang terjadi. Hari-hari ini betapa banyak anak Tuhan ketika dalam lembah kelam. Saudara takut bahaya. Hari ini jangan takut bahaya. Apapun yang terjadi, imanmu harus teguh. Saudara jangan pernah iman saudara hari ini yang paling bahaya. Hari ini adalah orang-orang, ingat ya, yang jadi sasaran iblis untuk ditelan. Orang yang tidak tunduk pada Allah. Setengah tunduk, setengah ndak, itu sama aja orang yang dapat ditelan. Orang setengah taat itu sama aja ndak taat, saudara. Orang sekali tunduk pada Allah, sudah taat aja. Kalaupun hari ini engkau diproses Tuhan sampai babak belur, itu tujuannya untuk melatih kita itu tunduk sama Allah. Saya bisa jadi hamba Tuhan hari ini yang punya respon yang benar, bukan ketemu Tuhan di zona nyaman, saudara, tapi ketemu Tuhan pada saat saya babak belur. Di situ Tuhan upgrade hidup saya, upgrade kekuatan saya, upgrade rohani saya, upgrade buah-buah roh saya, upgrade karakter saya, semuanya. Bukan di saat zona nyaman loh. Saya di-upgrade Tuhan next level itu pada saat saya ada di dalam lembah kekelaman. Disitulah saya bertemu dengan Tuhan dan saya jatuh cinta sama Tuhan. Jadi sekali lagi, lembah kekelaman itu baik buat kita belajar tunduk kepada Allah, bukan setengah tunduk, saudara. Buat melatih iman kita yang timbul tenggelam hari ini, standarnya imanmu harus teguh. Orang yang dapat ditelan iblis adalah orang yang imannya tidak teguh.
aku. Makanya kita lawan iblis. Saudara, lawan iblis bukan hanya berkata, dalam nama Yesus aku tangking, aku tolak, aku usir. Iblisnya bilang, siapa kamu? Wong kamu sejalan dengan aku. Buktinya tiap hari tunduk sama aku. Buktinya imanmu juga percaya sama Tuhan, ndak bulat, sering denger apa kataku. Nah ini, saudara, kira-kira iblis bisa lari nggak? Kalau saudara ndak punya tunduk setengah taat, ndak bakal lari, saudara. Iblis itu juga ndak akan pernah, makanya sekali taat, saudara. Saudara jangan pikir gini, aduh di depan manusia aja sok suci, sok kudus, sok topeng rohani. Tapi ketika saudara ndak dilihat manusia, hanya Tuhan, saudara berani melawan Tuhan. Saudara lebih bahaya mana? Dilihat manusia atau dilihat Tuhan? Hari ini banyak orang yang sok suci, sok rohani, sok topeng rohani hanya ketika dilihat orang. Tapi waktu saudara berdoa sama Tuhan, saudara tidak hormat sama Tuhan. Saudara lebih mendengar intimidasi iblis, lebih dengar perintah iblis daripada perintahnya Tuhan. Yang ketiga, bagaimana orang yang hari ini bisa melawan iblis, yaitu di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini orang yang akan mampu untuk melawan iblis. Iblis itu tahu kekuatan kita ini limited. Waktu kita peras otak, iblis senang. Jujur, waktu kita sudah susah, ngalami masalah, terus kita pakai kekuatan akal kita pakai kekuatan yang namanya pikiran kita pakai semua cara kekuatan kita, maka saya percaya responmu pasti salah. Makanya kenapa orang hari ini banyak terlibat judi online, hutang online, ya. Itu kenapa? Karena hidupnya sudah tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini percayalah, mengandalkan Tuhan itu bukan secepat yang saudara kira. Waktu saudara berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan segera tolong. Kadang-kadang Tuhan tidak berkata yes, tidak. Tuhan bilang gini, wait, just a minute. Sudah, tunggu, sabar di ruang tungguku, tetap aman. Makanya orang yang hari ini mengandalkan Tuhan, iblis pasti takut. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu isinya ketemu diberkati aja. Orang yang hari ini mengandalkan Tuhan, iblis paling takut dengan kekuatan siapa? Ya kekuatan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan manusia hari ini yang bisa hari ini mengalahkan kekuatan Tuhan. Tidak ada kekuatan iblis yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Iblis itu paling takut waktu saudara sudah habis akal, habis-habisan, habis kesabaran, dan saudara mulai berkata buat diri saudara, hari ini aku tidak boleh ngandalin kekuatanku lagi. Ini sudah terbatas. Tangkep ya, cara mata pandang kita juga terbatas. Apa yang kita tahu semuanya terbatas. Saudara, kalau kita sudah tahu kita ini terbatas, maka kita butuh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Kita hari ini sudah limited. Kita cuma butuh sumber yang unlimited, maka semuanya beres kabeh. Iblis paling takut waktu kita mengandalkan Tuhan. Tapi iblis paling suka kalau kita misalnya, ya, ibu-ibu biasanya kasih contoh, karena ini saya dulu. Kalau suami tidak pulang rumah, ya, kita kan sudah terbatas, tidak bisa lihat suami ngapain, suami berbuat apa, suami ada di mana, WA di blok semua. Itu saya dulu. Nangis saudara, malam, oh Tuhan. Saya gitu, suamiku berbahagia, seneng-senengan sama yang sana, sama yang sini ditinggal. Tuhan, melo saya, Tuhan sedih hati saya. Jujur, kita ini sudah terbatas, tapi kita sok tahu saudara. Hari ini yuk, iblis kalau sudah lihat responnya ibu-ibu seperti ini, waktu seperti saya dulu, dikerjai habis saudara. Tambah diintimidasi, sekarang lagi gendong-gendongan, sekarang lagi berpelukan, ditambah saudara. Supaya apa? Supaya hidupmu terpuruk, hancur dalam masalah.
Seringkali yang membuat kita hancur dalam masalah itu bukan masalahnya, saudara, tapi pikiran iblis yang ditanam di pikiran. Jujur, senyatanya masalah tidak akan menghancurkan hidupmu kalau engkau tidak tinggal dalam masalah. Bagaimana tidak tinggal dalam masalah? Andalkan kekuatan Tuhan. Dulu saya langsung switch pikiran saya. Saya langsung mengelawan iblis dengan andalkan Tuhan. Saya mulai pakai pikiran Kristus. Tuhan, suamiku sekolah Alkitab, titip ya Tuhan. Latih dia jadi orang benar. Latih dia supaya hidupnya ketemu Kristus. Bertahun-tahun suami saya yang ateis. Tahun kelima, tahun keenam suami saya bertemu dengan Yesus. Itu yang membuat tidak ada yang sia-sia, saudara. Waktu kita mengandalkan Tuhan, yuk kita bahas satu persatu 3 hal. Hari ini orang yang bisa melawan iblis, yaitu orang yang pertama adalah orang yang imannya teguh. Tunduk sama Allah, iman teguh, andalkan Tuhan. Waktu kita memakai strategi 3 ini, percayalah, iblis tidak bisa menelan saudara dan saya. Seperti Yesus waktu dicobai di padang gurun, iblis akan mundur. Tangkap saudara, hari ini yang ada banyak orang Kristen justru terus membuka celah untuk iblis mengerjai hidupmu karena engkau tidak tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah kita lihat satu persatu ya. Yuk tunduk kepada Allah itu hanya 3. Taat sama Tuhan, hormati Tuhan, lakukan firman. Hari ini tidak ada jalan lain saudara. Makanya saya sering khotbah, saya sering bahas peperangan rohani yang paling membuat iblis keder adalah jadi pelaku firman. Tunduk sama Allah, taat, hormati Tuhan. Itu peperangan yang luar biasa. Dulu saya pernah dikasih gambaran sama Tuhan waktu awal proses. Tuhan bilang gini, Eli, masalahmu tambah besar, tapi jangan sampai responmu salah. Karena gambaran di alam roh, waktu kamu ngalami badai yang besar, senyatanya ini strategi iblis untuk membawa hidupmu dijerat ke alam maut. Tapi waktu responmu besar, benar, di alam roh, Tuhan menarik selangkah itu untuk menyelesaikan pertandingan, mendekati garis finish. Mungkin garis finish kita, pertandingan kita, maratonnya beda-beda. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 10 kilo. Ya, tapi pastikan jangan pernah berhenti untuk bertanding. Pertandingan kita bukan cepat-cepat selesai masalah, cepat siapa yang kaya, cepat menang. Enggak saudara, pertandingan orang benar bukan yang terkaya, yang tercepat, yang masalahnya pulih, yang paling hebat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang orang yang dipulihkan Tuhan yang paling cepat itu orang yang dicintai Tuhan? Salah saudara. Justru hari-hari ini orang yang dipercayai proses yang besar, itulah orang yang akan dipercayai berkat yang besar. Karena jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Kalau hari ini Tuhan, ya, kalau kita dipulihkan cepat, kita percaya Tuhan yang hebat. Ya, tapi kalau sampai hari ini proses hidupmu belum selesai, berarti Tuhan percayai kita sebagai orang yang hebat. Orang yang hebat pasti dipercaya berkat yang hebat, berkat yang luar biasa, perkara yang lebih besar, semua yang jauh lebih besar sedang Tuhan persiapkan. Makanya malam ini yuk belajar taat Tuhan, nggak usah setengah taat. Istri-istri yang lagi ditinggal suami, istri-istri yang dikhianati suami, istri-istri yang lagi dikhianati anak, tetaplah berjuang untuk taat. Hari ini sudah, responmu harus dijaga. Karena ketika responmu benar, iblis yang akan lari. Ketika iblis lari, percayalah, hidup kita itu dalam kemenangannya Tuhan. Tenang aja. Orang benar hari ini responnya benar dengan taat, hormat, takut Tuhan, lakukan firman. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, ibu-ibu hari ini
Jangan melawan suamimu, musuhmu bukan pelakor. Bapak-bapak, musuhmu bukan orang yang ngambil kabur istrimu, bukan anak-anakmu, bukan keuanganmu lagi. Tapi musuh kita yang terbesar hari ini adalah ketika kita berjuang untuk tetap tunduk, tetap taat, hormat, lakukan firman. Ini perjuangan orang benar di akhir zaman. Hari ini tidak ada masalah. Masalah itu nikmati aja. Banyak orang yang hari-hari ini menikmati masalah, justru malah melihat jalan keluar yang spektakuler. Semakin saudara tidak bisa menikmati masalah, satu pintu itu tidak membuka banyak pintu. Yang kedua, iman yang teguh. Iman yang teguh saya rangkum, iman yang tidak diombang-ambingkan masalah. Iman yang percaya bulat kepada Tuhan, bukan melihat bulat-bulat. Saudara kalau lihat, jangan lihat bulat-bulat, direnungkan, dimasukkan hati. Sudah tahu suamimu error, nyakiti hidupmu, diliati WhatsApp-nya terus, diliati perbuatannya, direnungkan perkataannya. Ini namanya orang melihat bulat-bulat, dipikiri bulat-bulat, dimasukkan hati bulat-bulat. Sehingga apa? Yang namanya sampah masuk pikiran, masuk hati, saudara ndak mempunyai iman yang teguh, maka nanti akhirnya ini sampah, ini sampah, ini sampah, hidup mati dikuasai sampah. Hari ini jangan jadi orang benar, tapi hidup matimu dikuasai oleh sampah. Karena imanmu hanya melihat bulat-bulat. Orang yang nyakiti hidupmu, teman baik nusuk hidupmu dari belakang. Jangan dimasukkan pikiran bulat-bulat, hati bulat-bulat, sehingga hari ini semuanya nyampah. Saudara percaya, orang yang banyak nyampah, tidak akan pernah iblis itu lari dari hidupmu. Orang yang banyak nyampah itu responnya pasti salah. Imannya hanya iman melihat bulat-bulat, itu bukan iman orang benar. Karena orang benar hidup oleh percayanya. Iman yang diombang-ambingkan masalah. Dan yang ketiga, iman yang tidak dikendalikan oleh hasil, tapi kemampuan Tuhan. Itu iman yang teguh. Makanya kalau iman cuman targetnya hasil, imanmu gak akan teguh. Berapa banyak kita lemah iman karena iman kita itu dikendalikan hasil. Kalau hasilnya tidak baik, dianggap Tuhan tidak berhasil untuk menolong hidupmu. Hari ini percayalah, orang yang bisa dikendalikan oleh Tuhan dengan baik, iman yang teguh, iman yang tidak dikendalikan oleh hasil, tapi kemampuan Tuhan. Itu ciri iman yang teguh. Sekali lagi, iman jangan dikendalikan oleh hasil. Bu, saya bisa percaya Tuhan bagaimana Bu Eli? Kenyataannya Bu Eli, makin berdoa, makin ruwet loh Bu Eli. Makin berdoa, makin babak belur. Makin berdoa, makin kacau balau. Makin berdoa, makin berdarah-darah Bu Eli. Gimana ya Tuhan itu? Sungguh Bu Eli, saya mendengar pengakuan beberapa saat orang yang mengakui kesalahannya. Dia berkata, Bu, saya terpaksa pergi ke Tarot untuk lihat suami saya. Maafkan saya Bu Eli, saya terpaksa karena kepepet. Saya tanya, kenapa Bu sampai berbuat seperti itu? Ya Bu, ikut Tuhan itu tambah babak belur saya Bu, tambah berdarah-darah. Sekali lagi, kalau itu yang jadi pertimbangan iman kita hanya ditentukan oleh hasil, bukan oleh kemampuan Tuhan, maka hidup kita pasti akan dapat ditelan oleh iblis. Saya cuma ngomong sama ibu ini, hati-hati loh Bu. Ibu kompromi dengan yang namanya tarot, ya. Ibu hati-hati. Sementara hidup ibu ini akan ditentukan oleh tarot. Nanti bayar harga Bu. Ibu hari ini hidup walaupun ikut Kristus memang tidak gampang. Jalan hidupmu sempit, tapi hidupmu pasti aman, terkendali dalam tangannya Tuhan. Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidup saudara dan saya dari tangannya. Kira-kira tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Kira-kira
Hidup kita ini aman enggak, saudara? Hari ini memang kita lagi ngalami proses yang enggak mudah, tapi enggak usah bingung. Sudah, imanmu teguh, tunduk sama Allah dibangun. Iman jangan diombang-ambingkan masalah. Iman jangan percaya lihat bulat-bulat, percayanya bulat-bulat. Iman jangan dikendalikan oleh hasil dulu baru percaya. Kalau hasilnya enggak baik, enggak percaya. Tapi iman, mau hasilnya tambah buruk, tambah parah, kita tetap percaya kemampuan Tuhan sampai hari ini. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Pembuat mujizat sejati itu tetap ada. Kira-kira kemampuan pembuat mujizat sejati bisa tidak merubah segala sesuatu dalam sekejap kecil. Buat kita kemampuan sudah tidak punya. Oh, saya kalau ditanya, Bu Eli punya kemampuan untuk membuat semuanya jadi pulih? Tidak punya, saudara. Tidak punya kemampuan, tidak punya dasar untuk berharap, tidak punya bukti baik. Itu realitas saya, saudara. Kalau saudara ingin tahu realitas saya, tapi saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah goyah menghadapi apapun, karena iman saya bukan iman yang melihat bulat-bulat, tapi percaya bulat-bulat. Saya bukan dikendalikan oleh fakta yang tidak ada dasar untuk berharap, tapi iman saya dikendalikan oleh kemampuan Tuhan. Aku percaya, ya, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan hati yang terluka. Saya lupa. Pokoknya intinya Tuhan tuh sanggup, saudara. Kita tidak sanggup, tidak apa-apa. Wong kita memang limited. Saya kalau ngomong sama Tuhan, Tuhan, anakmu ini debu yang limited, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika aku berdoa dengan Tuhan yang unlimited, maka aku pasti dapat melewati semua ini. Badai hidupku pasti berlalu. Tidak ada sesuatu yang hari ini membuat kita takut. Yang terakhir, yuk, bagaimana mengandalkan Tuhan? Ya, saudara percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka pikiran, ya, perkataan, perasaan kita sudah kasih sama Tuhan. Serahkanlah saudara, perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, yang pertama, Tuhan bekerja saat kita melibatkan Tuhan. Iblis paling takut. Seringkali kita tidak melibatkan Tuhan di masa sukar sehingga iblis senang. Tapi coba kita melibatkan Tuhan. Segala sesuatu kita hari ini cuman berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau, jadilah kehendak-Mu. Ini melibatkan Tuhan. Tapi yang ada kita seringkali tidak melibatkan Tuhan. Kita egois, kehendakku, kuku. Tidak tanya mumu, tidak. Tapi kuku terus. Nah, ini bahaya, saudara. Hari ini orang yang melibatkan Tuhan selalu kehendak-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu apa yang Kau mau, suka-sukamu, semuamu, bukan ku lagi. Seringkali kita bukannya nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, jadi kalau orang sudah mengandalkan Tuhan, ya suka-sukanya Tuhan. Hari ini Tuhan bekerja saat kita melibatkan Tuhan. Tuhan bertindak saat kita berserah. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan bertindak saat kita berserah. Tuhan bekerja saat kita melibatkan Tuhan. Tuhan berperang saat kita diam. Makanya orang diam itu bukan bodoh. Orang berserah itu bukan bodoh. Orang melibatkan Tuhan itu bukan bodoh. Tapi senyatanya ini senjata yang ampuh buat iblis tidak bisa menelan kita. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang, maka semuanya pasti beres. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan saat Dia bekerja, bertindak, dan berperang. Makanya malam ini saya sudah selesai. Siapapun kita hari ini, jangan pernah takut dengan masalah. Berjaga-jagalah lawan iblis. Jangan lagi, ya 1 Petrus 5 ayat 9 jelas berkata,
lawan iblis. Saat Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Hari ini juga orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Kita percaya kita sudah limited, jangan terus pakai kekuatanmu yang limited. Nanti lama-lama capek. Orang kalau capek seperti berapa saat lalu ya, saya sampai bersyukur banyak ya yang support saya, WA, DM, semuanya bilang Bu Eli harus semangat, Bu Eli tidak boleh lemah. Nanti kalau Bu Eli lemah, siapa yang menguatkan kita ya? Saya cuman berkata, iya saya sudah semangat kok, saya sudah tidak lemah lagi. Namanya kadang-kadang manusia itu kalau sudah suntuk bisa lowbat, bahaya loh. Suntuknya saya itu cuman sebentar, ternyata suntuknya bisa buat saya jadi lowbat, saudara. Makanya hari ini bangun semangat ya. Yang paling bahaya itu memang dengar apa kata iblis. Saya itu dengar orang ngomongin saya. Waktu itu saya mikir, saya buka celah, saya taruh dalam pikiran, merenung perkataan orang yang nyakit, ngomongin jelek tentang saya. Saya merenung sejenak loh saudara. Itu bisa mencuri damai sejahtera saya, bisa menimbulkan rasa tawar hati, jengkel, marah, sehingga kekuatan saya habis. Hari itu sejenak aja mikiri omongannya orang. Makanya ini pembelajaran buat kita semua. Kalau itu sampah, cepet buang. Kenapa sih nyimpen sampah? Ya, sampah di pikiran, sampah di hati. Saya waktu itu nyimpen sampah sejenak, saudara. Nggak lama loh, saudara. Sejenak aja sampah saya taruh di pikiran. Hati saya panas, mulut saya mulai nggak bisa ngucap syukur. Sehingga mulut saya cuman bilang gini, kok bisa ya? Orang itu nggak tahu diri. Itu perkataan sejenak aja. Di situ kekuatan saya dicuri sama iblis. Kalau saya tidak cepat move on, maka saya akan ditelan, saudara. Makanya malam ini yuk kita tahu bahwa porsi masalah itu aman kok. Masalah itu baik. Masalah itu buat kita sehat rohani. Masalah itu investasi kerajaan Allah yang tidak pernah rugi. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Jadi tidak perlu dihindari, tidak perlu ditakuti. Justru yang paling bahaya musuh kita adalah iblis. Tuhan Yesus memberkati, semangat semuanya, tetap sukacita, happy ya, happy ye, nggak usah mikiri sampah lagi ya. Usaha sepi jangan dipikiri, sudah doakan, minta sumber yang unlimited bekerja, libatkan Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak dengan berkat unlimited, biar Tuhan yang berperang. Bagian kita hari ini diam, bagian kita hari ini berserah, itu bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang kami alami hari-hari ini bukan menjadi masalah yang menakutkan. Masalah bukan horor dalam hidup kami, tapi masalah itu akan membuat kami bangkit melihat terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami sudah menerima kelegaan yang dari Tuhan. Apapun masalah kami mau mulai hari ini menikmatinya bersama Tuhan. Karena kami sadar bahwa semuanya pasti baik-baik adanya. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, berapa hari ini saya lagi buat, mungkin akan ada doa puasa menjelang akhir tahun ya. Fungsinya apa? Biasanya akhir tahun tuh evaluasi Tuhan, itu juga jalan berkat akhir tahun ya. Kita mau adain puasa, saya sudah ketemu firmannya, saya tinggal pilih, karena besok saya harus pelayanan ke Bali dulu, ke Manado. Pulang dari Manado nanti saya tetapin tanggalnya 40 hari. Siapkan hati kita semakin dekat intim sama Tuhan, supaya ndak banyak nyampah. Banyak apa? Banyak ngumpulin hartanya surga aja daripada sampahnya di dunia ya. Tuhan Yesus memberkati.